Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Ada waktunya kita sebagai manusia ngerasa di titik lemah. Sekuat-kuatnya kita, sadar gak sih? Pasti pernah deh kita ngerasa di titik yang, aduh, kok saya bisa sampai seperti ini ya lemahnya? Itu semua manusiawi, tapi tetap ada sesuatu hal yang harus kamu obati. Kita udah waktunya nih. Hari Senin, kita dengerin cerita Quora. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya di sini, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Sekarang udah waktunya kita dengerin sebuah kisah menarik. Kisah ini saya ambil dari Quora seperti biasanya, dan namanya saya samarkan supaya penulisnya pun mereka tidak merasa bahwa kisahnya itu memalukan bagi mereka. Bahasanya saya perhalus, kita resapi inti dari cerita ini. Langsung saya bacain. Dia adalah seorang laki-laki, teman-teman. Kita sebut aja namanya dengan inisial A. Si A ini kayaknya mirip ya dengan kita. Pernah nggak sih kamu ngerasa dalam hidup bahwa kenapa ya kok saya dilahirkan begini aja? Kenapa sih kok saya tidak seperti kakak? Kenapa sih kok saya tidak seperti adik? Kenapa saya tidak seperti orang lain yang punya kelebihan yang memukau? Kalau memang kamu pernah di posisi itu, berarti kisah si A ini benar-benar kamu banget. Saya baca. Saya adalah seorang anak yang berada dalam sebuah kota di mana kemajuan zaman adalah sebuah tuntutan, bukan sebuah harapan. Hidup saya selama ini bergantung kepada diri saya sendiri. Karena sejak usia 13 tahun, saya adalah orang yang merantau. Merantau bukan ke kota besar, tapi justru merantau ke daerah terpencil. Mungkin banyak orang yang bertanya, kenapa justru saya pergi ke daerah terpencil, bukan ke kota besar untuk mengais rezeki? Saya adalah orang yang selama ini hidup dalam keterpurukan batin. Berkali-kali dalam hidup saya selalu memikirkan bagaimana cara mengakhiri hidup. Bukan karena saya tidak memiliki apa-apa, bukan karena orang tua saya bercerai, tapi justru karena saya merasa kelahiran saya ini tidak ada gunanya lagi bagi orang tua saya sendiri. Saya selalu merasa hidup saya terbandingkan dengan betapa hebatnya prestasi dari kakak dan adik saya. Ketika kakak saya memiliki prestasi besar di sekolahnya, bapak selalu bangga dan menyanjungnya setinggi langit. Kemarin adik saya baru saja juara matematika di sekolahnya. Bapak saya dan ibu saya pun menyanjungnya setinggi langit. Tapi tidak dengan saya. Entah kenapa ketika saya berprestasi di bidang yang saya suka, saya berprestasi dalam sepak bola sekolah, mereka tidak ada satupun yang menyanjung saya sama persis seperti mereka menyanjung kakak dan adik saya. Hal itu terjadi bukan sekali. Beberapa kali saya berusaha untuk memberikan sebuah hal yang membahagiakan kedua orang tua saya. Tapi entah kenapa perilaku mereka selalu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan kepada kakak dan adik saya. Saya merasa sangat gelap dalam hidup ini. Sampai detik ini, saya selalu bertanya, apakah benar saya ini adalah sampah dalam hidup saya? Sampah dalam keluarga saya. Dan perasaan tertekan seperti inilah yang membuat saya selalu berulang kali berpikir untuk mengakhiri hidup saya. Oke teman-teman, saya berhenti bacanya sampai situ ya. Karena kalau diteruskan, saya tidak mau apa yang saya bacakan ini tidak tepat sasaran kepada kamu. Gini, saya selalu berkata bahwa apa yang kamu alami sebagai sahabat saya,
Itu juga pernah loh saya alami. Bener, saya tahu tuh. Tahu banget rasanya gimana sih kalau kita udah pengen banget gitu ya dianggap hebat sama orang tua, sama keluarga. Tapi kok kayaknya nggak nyampe-nyampe gitu loh. Nggak nyampe-nya tuh nggak sesuai dengan apa yang mereka mau. Padahal kita udah berusaha. Sampai kita di sebuah titik ngerasa, ini emang bener ya saya ini hebat? Atau saya doang sih yang ngerasa saya hebat padahal saya nggak hebat? Coba sekarang saya tanya sama kamu. Pernah nggak kamu menanyakan sebuah pertanyaan yang dulu saya tanyakan? Pertanyaan itu adalah, saya ini beneran hebat atau sebenarnya cuma merasa hebat doang sih? Kok mereka tidak menghargai saya ya? Kok saya tidak dianggap seperti orang yang sehebat saya mau ya? Jangan-jangan saya cuma tersugesti lagi bahwa saya hebat, padahal saya nggak hebat, padahal saya payah. Pernah nggak kamu bertanya seumur hidup pertanyaan itu ke dalam diri kamu? Kalau mendadak diri kamu sedih bahkan sampai berkaca-kaca matanya, jangan-jangan itu yang sekarang sedang kamu tanyakan berulang kali dalam hidup kamu. Gini, jawaban saya untuk masalah sahabat kita si A itu sebenarnya sederhana. Kita lihat langit deh. Yuk kita lihat langit. Langit malam, langit siang, kapanpun kamu sedang menonton video ini, saya minta tolong lihat langit sekarang juga. Saya tidak tahu bagaimana kondisi langit di tempat kamu saat ini. Tapi sekarang saya mau tanya, gunakan akal sehat kita ya untuk menjawabnya. Ini sederhana. Kenapa kok Tuhan harus capek-capek sih selalu menciptakan langit itu dengan pelengkapnya? Coba kalau sekarang kamu ngelihat langit kebetulan di pagi hari, kenapa harus ada langit itu lebih dari satu warna? Ada warna biru mudanya mas, ada warna putihnya mas, bahkan kadang-kadang ada awannya dengan segala bentuk awannya. Kenapa harus begitu sih? Kalau kamu ngelihat langitnya malam-malam, kenapa warna langit malam itu nggak hitam legam aja gitu mas? Kenapa sih harus ditaruh bulan, warnanya putih, bahkan kadang-kadang kenapa harus ada bintang di langit? Apa maksud Tuhan menciptakan itu? Jawabannya sederhana. Karena Tuhan itu sayang kepada setiap makhluknya. Supaya kita sebagai setiap makhluk ciptaan Tuhan merasakan kasih sayangnya loh. Gak usah jauh-jauh, lihat tuh langit yang saya ciptakan, kata Tuhan. Bisa nggak Tuhan kalau mau nyiptain langit tuh gelap aja gitu, gak usah pakai bulan? Bisa. Tapi kenapa dipakein sinar rembulan yang indah? Bulan yang terang. Kadang-kadang kita bisa ngelihat bintang, kenapa? Karena supaya Tuhan tuh selalu tahu bahwa kita sebagai manusia tuh inget gitu loh. Seburuk-buruknya perilaku orang, tapi Tuhan tidak pernah ninggalin kamu kok. Seburuk-buruknya perilaku orang yang nyakitin kita, Tuhan kita tuh sayang loh sama kita, gak pernah ninggalin kita kok. Jadi itu yang saya pegang teman-teman sampai saya bisa berada di titik ini. Emang gak gampang loh ngadepin orang-orang yang kadang-kadang tidak berperilaku baik terhadap kita, apalagi orang itu dekat. Saya tahu rasanya gak enak. Tapi coba lihat. Lihat karya Tuhan yang maha penyayang, yang selalu sayang kepada umatnya termasuk kita. Lihat tuh langit. Masa kita gak menyadari seberapa sayangnya dia sama kita sih? Apalagi video ini bisa sampai ke telinga kamu loh. Kurang bukti apa lagi? Kalau sebenarnya yang benci kita, gak suka kita tuh cuma manusia doang. Kenapa kita terpengaruh dengan manusia yang kecil? Sementara kita semua ini manusia pasti mati kok, punya kelemahan kok, ujung-ujungnya juga jadi mayat. Kenapa kita tidak takut kehilangan Tuhan yang menciptakan kita sih? Pikirin deh, renungkan itu dulu. Nah, sekarang setelah mungkin hati kita tersentuh dan kita berpikir, iya juga ya mas, bener juga apa yang dikatakan Mas Aryan nih. Kenapa saya dulu gak pernah mikirin ini ya mas? Setelah kita mungkin sedikit berkaca-kaca matanya atau bahkan menangis, itu pertanda bahwa kita sudah tersadarkan. Kamu hebat, luar biasa, manusia baik, dan saya bangga sama kamu. Sekarang coba praktekin ini deh. Lihat ke dalam diri kamu.
Diri kita tuh sebenarnya manusia yang sombong. Sombong, tapi sombongnya bukan sombong sama orang lain. Kepada siapa sombongnya? Sombongnya kepada diri kita sendiri, sadar nggak? Kapan terakhir kali kita merasa berterima kasih dengan keunikan diri kita sendiri? Atau mungkin pertanyaannya lebih simpel lagi. Kapan terakhir kali kamu merasa bahwa diri kamu nih unik loh? Kapan? Kapan terakhir kali kita ngerasa diri kita unik? Jujur ya, kebanyakan orang yang saya tanya begini, jawaban mereka sama. Saya nggak tahu mas keunikan diri saya apa. Nah itu sombong tuh. Loh kok sombong? Sombong karena kita nggak pernah menjenguk diri kita sendiri untuk melihat di mana ya keunikan saya. Kita tuh selalu muji orang lain, kepoin orang lain, membedah kelebihan orang lain, menyanjung kelebihan orang lain. Tapi kita lupa untuk menjenguk diri kita sendiri. Kemudian ngelihat keunikan kita di mana ya dalam hidup ini. Sediakan dong waktu khusus. Bukan buat orang lain. Buat diri kamu sendiri. Sediakan waktu dong. Untuk melihat diri saya nih sebenarnya keunikannya di mana sih? Tuhan itu udah menciptakan setiap makhluknya unik loh. Mau dia kembar siam sekalipun, pasti tiap makhluk keunikannya ada. Gak usah jauh-jauh. Orang yang kamu dengerin suaranya ini, yang kamu tonton videonya ini, saya mau tanya, banyak gak pembicara penceramah di luar sana? Banyak. Tapi apakah saya sama dengan mereka? Sama gak? Beda. Berarti saya unik, ya ini unik nih. Keunikan saya dalam berbicara, ya ini keunikan saya. Ini permata yang Tuhan kasih. Itu loh maksud saya, dalam tubuh kamu, dalam dirimu ada permata yang udah Tuhan kasih. Kenapa selama ini itu diabaikan? Sombong benar kita. Selama ini kalau disuruh sebutin kekurangan, kan jago banget. Oh kekurangan kita begini mas, gendut lah, kurus lah, hitam lah, jerawatan lah, apalah, banyak, gampang banget. Kita pemalu lah, pendiam lah, pemarah lah, cerewet lah, tulalit, Tapi begitu disuruh ngitungin kelebihan kita, bingung. Apa ya mas ya? Ngitungin kelebihan aja udah bingung, apalagi suruh nyebutin keunikan diri. Wah lebih bingung lagi, apa ya mas ya? Gak ada mas, saya gak ada. Aduh sombong benar kita. Sombong sekali, sadar tidak? Nah sekarang, yang pertama yang harus kamu lakukan, selalu rutinkan dirimu melihat langit. Tujuannya apa? Supaya kita ingat bahwa sehebat apapun orang membenci kita, Tuhan selalu sayang sama kita. Itu buktinya. Itu yang pertama. Jadi jangan pernah merasa sendirian, jangan pernah merasa bahwa hidupmu cuman kamu doang. No. Ada yang maha kuasa di luar sana yang selalu mengasihimu dengan segala bukti-buktinya. Cuman sayangnya selama ini kita abaikan bukti-bukti cinta dari pencipta kita. Betul nggak? Yang kedua, mulai sekarang berhenti jadi orang sombong. Sediakan waktu untuk melihat ke dalam dirimu. Jangan kepoin sosmed orang. Jangan kepoin sosmed mantan. Dia udah gak peduli lagi sama kamu. Stop. Jangan main drama. Ini bukan sinetron. Gak dibayar loh. Stop. Lihat ke dalam diri. Lihat diri kita selama ini apa sih yang paling kita suka. Itu dia. Apa yang paling kita suka untuk kerjakan. Lihat ke dalam diri, jangan ngelihat ke orang lain terus. Hal apa? Hal apa yang kalau kita lakukan dalam hidup kita, kita ngerasa happy mas kalau saya ngelakuin itu. Hal apa yang kalau kita lakuin, kita ngerasa lebih bugar ngelakuin itu, lebih seger mas abis ngelakuin itu. Hal apa yang kalau kita lakuin bikin kita lupa waktu. Perasaan tadi baru mulai mas, kok tiba-tiba udah segini aja lama waktunya, udah saya nggak kerasa mas. Hal apa itu? Dan ingat-ingat lagi, hal apa yang kalau kamu lakukan selain bikin dirimu happy, selain bikin dirimu lupa waktu, tapi pernah kamu mendapatkan pujian berkali-kali ketika melakukan hal itu. Nah itu hal apa itu loh? Itulah keunikanmu.
Kalau sekarang belum ketemu, tonton video ini berulang kali. Pelan-pelan aja. Resapi video ini berulang kali, tonton berulang kali, sampai kamu menemukan, oh ini loh keunikan diri saya, Mas. Paham? Nah, kalau berhenti cuman sampai situ, itu kurang. Supaya diri kamu bisa sembuh dan pulih sama seperti saya dulu, yang harus kamu lakukan adalah gunakan keunikan dirimu untuk menolong orang lain. Keunikan dirimu kalau dinikmatin sendiri rasanya hambar, happy sih, bahagia sih, lupa waktu sih, tapi kok kurang klimaks ya. Rasanya tuh kurang mentok, Mas, kurang klimaks. Supaya jadi mentok, klimaks, happy, dan merasa dirimu tuh berharga ternyata dalam hidup ini, gunakan keunikan dirimu untuk menolong sesama. Paham? Contoh, saya kasih contoh. Misalnya keunikan diri kamu adalah, Mas, saya tuh suka banget masak ceritanya. Saya tuh kalau masak, bikin lupa waktu iya, happy iya, bikin merasa seger iya. Dan pernah dipuji juga, Mas, masakan saya enak. Nah, sekarang coba kamu masakin orang-orang yang kelaparan di jalan. Sambil kamu buka usaha makanan mungkin, kamu sisihkan makanan yang kamu masak tadi, kamu bagiin ke orang-orang yang kamu pikir kelaparan di jalan. Happy nggak? Happy nggak? Atau kalau mau, kamu jual makanan kamu dengan harga miring. Harga miring aja. Sampai kamu dapat keuntungan tuh dikit. Orang tapi bisa beli makanan kamu dan mereka bahagia. Kamu happy nggak? Happy. Contoh lagi, diri kamu jago matematika. Mas, saya ini kalau ngerjain soal matematika happy banget, Mas. Bikin saya lupa waktu, Mas. Dan saya selalu dipuji karena saya nilai ujian matematikanya bagus terus. Ya udah, sekarang kamu buka kursus yang murah untuk menolong orang-orang yang nggak bisa matematika di luar sana. Atau kamu buat video YouTube yang ada kaitannya dengan bagaimana cara mengerjakan soal matematika. Tolong orang lain di luar sana yang susah belajar matematika. Happy nggak? Happy. Jadi maksud saya, keunikan diri kamu ditemukan dulu. Dengan cara nggak boleh sombong dengan dirimu. Setelah ketemu, lakukanlah keunikan dirimu, fokus di situ untuk nolongin orang juga. Lihat perubahan besar yang terjadi seizin Tuhan dalam hidupmu. Di saat itu kamu baru merasa, ternyata saya berharga. Saya ulangi, ternyata kamu adalah orang yang jauh lebih berharga daripada yang pernah kamu pikirkan. Percaya deh, selama ini kita itu cuma sombong dengan diri kita sendiri. Sudahi kesombongan kamu. Tonton video ini berulang kali supaya kamu paham dan lakukan apa yang saya katakan. Jadikan cerita Quora di hari ini sebagai sebuah hal yang bisa kamu renungi, kamu resapi, dan kamu uji kebenarannya. Oke? Kamu hebat. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.